Akademisi dan mahasiswa meminta masyarakat serta lembaga independen seperti Komisi Kejaksaan dan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH harus lebih aktif dalam mengawasi agar kejaksaan tetap bekerja secara profesional dan transparan. Selain itu, para mahasiswa juga menolak adanya asas dominus litis yang dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Hal tersebut terangkum dalam diskusi kajian akademis bertajuk Implementasi Asas Dominus Litis, Upaya Penguatan Peran Kejaksaan Menjadi Absolute Power yang digelar oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Acara yang berlangsung di Aula X FEBI UIN Sunan Gunung Jati, Bandung menghadirkan berbagai narasumber dari kalangan akademisi, aktivis, dan juga pengamat hukum. Seperti Direktur LDKM UIN SGD Bandung 2023-2024 Alvito Raihandani Karim, dosen FISIP UIN SGD Bandung Anwar Jasir, dan pengamat hukum serta dipandu oleh Muhammad Abdillah, mahasiswa hukum ekonomi syariah. Para narasumber pada diskusi kali ini membahas asas dominus litis, yakni kewenangan kejaksaan dalam mengendalikan perkara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Seperti dikatakan Anwar Yasir, bahwa dominasi kewenangan kejaksaan ini memiliki sejarah panjang yang dapat ditelusuri sejak zaman Kerajaan Majapahit. Ketika lembaga penegak hukum dikenal dengan istilah yaksa, diaksa, dan adiaksa, pada era kolonial dan juga masa kependudukan Jepang, kejaksaan berfungsi sebagai alat kepentingan penguasa. Ya, asas dominus litis ini kan kita harus mengkaji lebih dalam gitu ya, karena memang akan ada potensi-potensi yang mana nantinya bisa merugikan lembaga negara sampai merugikan masyarakat, di mana dengan hadirnya asas dominus litis ini nanti akan menghadirkan sebuah lembaga, dalam hal ini kejaksaan, yang memiliki kekuasaan yang terlampau lebih tinggi dibanding dengan lembaga-lembaga lainnya dalam dunia peradilan kita atau hukum peradilan kita gitu. Nanti akan menimbulkan potensi selain daripada tumpang tindih kekuasaan, juga akan menimbulkan konflik of interest ataupun konflik kepentingan antar lembaga. Dan lebih daripada itu, yang paling dikhawatirkan adalah ketika satu lembaga lebih tinggi dibanding lembaga yang lainnya dalam sebuah sistem, nah nanti itu akan berpotensi untuk ataupun menghadirkan yang namanya penyalahgunaan kekuasaan ataupun abuse of power, dan tentunya itu akan menjadikan kerugian yang sangat besar gitu, bukan hanya dalam dunia hukum kita di Indonesia, tetapi berdampak besar juga nantinya kepada seluruh masyarakat. Sementara itu, Sasha Esperanza menyoroti bagaimana asas dominus litis dapat menciptakan konsentrasi kekuasaan yang besar di tangan kejaksaan. Menurutnya, sistem hukum Indonesia memerlukan mekanisme check and balance yang lebih kuat. Menurutnya, hal ini penting untuk menghindari terbentuknya lembaga superpower yang dapat bertindak di luar batas kewenangannya. Di sisi lain, Alvito Raihandani Karim menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam mengawasi kinerja kejaksaan. Dia menegaskan bahwa masyarakat, akademisi, serta lembaga independen seperti Komisi Kejaksaan dan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH harus lebih aktif dalam mengawasi agar kejaksaan tetap bekerja secara profesional dan transparan. Terkait asas dominus litis, sebenarnya kalau dari pendapat pribadi saya, tentu saja asas tersebut itu banyak mudorotnya. Maksudnya dalam artian asas tersebut itu lebih ke ranah kepentingan pribadi gitu, hanya kepentingan beberapa institusi gitu, seperti ya yang tadi sempat kita bahas di kejaksaan. Karena dengan hadirnya asas tersebut nanti dapat menjadikan hal-hal yang dalam proses itu tidak transparansi, bahkan bisa saja nantinya terjadinya ketidakadilan hukum di dalamnya. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal bagi mahasiswa dan akademisi untuk terus mengkaji serta mengawal jalannya hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan kewenangan kejaksaan dalam sistem peradilan pidana.